Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya, apalagi ketika hamba tersebut adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan jalan dengan ribuan jalan, bahkan jutaan, bahkan tidak bisa terhitung daripada jalan untuk umat Nabi Muhammad untuk memuliakannya, untuk memasukkan mereka-mereka daripada umat Sayyidina Muhammad ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu ketika Allah karuniakan seseorang diberi umur panjang dan masuk kepada bulan Sya'ban, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti bersabda untuk umat daripada umat Sayyidina Muhammad, "Idza dakhala 'alaikum Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi." Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya jika masuk kepada kalian bulan Sya'ban, di mana kalian dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fatahhiru anfusakum," maka bersihkanlah daripada diri kalian, sucikanlah diri kalian dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu niyatakum fihi, dan perbaikilah, perbagusilah niat-niat kalian. Mengapa? Karena demi Allah penuh dengan rahasia-rahasia Allah di bulan Sya'ban ini. Di antara Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, yang dimana banyak daripada manusia melupakan daripada bulan ini. Salah satunya ketika masuk di pertengahan daripada bulan Sya'ban yang dikenal dengan nisfu Sya'ban, banyak daripada kabar-kabar gembira dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan daripada malam 15 daripada malam nisfu Sya'ban tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, "Khamsun layalin la turuddu fihinna da'wa, awwalul laila min Rajab, wa lailatul nisfu min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatul Fitri, wa lailatul Nahar." Jadi dikatakan bahwasanya ada 5 malam yang dimana ketika seorang hamba Allah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menolak daripada doa-doanya dan akan diijabahi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan untuk kita, apalagi negara kita sedang dilanda daripada suatu musibah, yaitu yang kita kenal dengan musibah penyakit corona COVID-19, yang mudah-mudahan dengan malam 15 Sya'ban kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepada kita peluang, potensi, kebaikan, hasanat, hikmah, dan ampunan, di mana 5 malam tersebut yang dimana Allah mengabulkan, yaitu awal daripada Lailatul Rajab, malam 1 Rajab kemarin telah lewat kepada kita, dan juga walailatul nisfi min Sya'ban, yaitu malam 15 daripada malam Sya'ban, malam 15 Sya'ban, walailatul Jum'ah dan malam Jumat, walailatul Fitr dan malam Idul Fitri, dan walailatul Nahar dan malam Idul Adha. 5 malam tersebut ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah akan mengabulkan daripada doa-doanya. Banyak lagi daripada keistimewaan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fi lailatul nisfi min Sya'ban yu'tiqullahu fiha minan nar aktsar min 'adadi sya'ri ghanamin kalbi." Masya Allah, dikatakan bahwa dalam satu hadis, di malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, itu Allah membebaskan daripada hamba-hambanya yang sudah dimasukkan ke dalam nerakanya sebanyak berapa? Sebanyak daripada jumlah daripada rambut-rambut, bulu-bulu daripada bulu domba Bani Kalb. Ada di situ namanya, yaitu Bani Kalb, satu gobilah namanya Bani Kalb. Di situ terkenal dengan banyak daripada domba-dombanya. Nah, itu ada yang sangat banyak yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sampai tidak bisa dihitung jumlah tersebut. Bahwasanya Allah mengangkat daripada mereka yang dalam neraka, Allah angkat semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan menghapus dosa-dosa daripada hamba-hambanya ketika di malam nisfu Sya'ban. Ambil kesempatan, fursah untuk kita di mana malam tersebut kita hidupkan malamnya, sebagaimana banyak daripada hadis Rasulullah SAW, bisyarah, kabar-kabar gembira dari Nabi besar Muhammad SAW yang menghidupkan daripada malam nisfu Sya'ban, dan pagi harinya, esokannya, siang harinya berpuasa dianjurkan, dan bagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan pernah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu di situ memberikan kabar-kabar gembira, sampai di malam tersebut Rasulullah meminta izin kepada Siti Aisyah dengan saking romantisnya kepada istri tercintanya daripada istri tercintanya Nabi besar Muhammad, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi besar Muhammad, ya Aisyah, di malam tersebut adalah malam di mana malam bagian Siti Aisyah.
Di situ meminta izin kepada Siti Aisyah untuk mengosongkan waktu tersebut untuk beribadahnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban tersebut. Lihat keistimewaan, sampai Nabi Muhammad mengosongkan waktunya di malam tersebut meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Siti Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud sampai seakan-akan saya mengira Nabi Muhammad itu telah meninggal dunia. Saking lamanya sujudnya, meminta, memohon, mengucurkan air mata untuk siapa? Umat daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anjuran daripada anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkannya membacakan surat Yasin di malam tersebut 3 kali dengan niat-niat. Yang pertama, niat untuk dipanjangkan umur. Ingat, ketika niat dipanjangkan umur, minta taat kepada Allah Subhanahu wa taala biar umur kita panjang, tidak hampa, ya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebagaimana disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang umurnya panjang dan di mana amal perbuatannya itu baik, kata Nabi besar Muhammad SAW. Setiap nanti di malam daripada malam nisfu Sya'ban membaca Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama diniatkan panjang umur dalam keadaan taat, ingat dalam keadaan taat kepada Allah. Yang kedua minta jauhkan bala, jauhkan daripada malapetaka, khususnya minta kepada Allah. Yasin yang kedua diniatkan agar jauhkan daripada segala macam wabah, malapetaka, bala, khususnya yaitu penyakit corona. Dan yang ketiga, niat Yasin untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizqil wasi'ah, rizki yang banyak, rizki yang barakah, dan dimintakan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Yasin 3 kali, dan di situ pun ada doa-doanya. Nanti insyaallah banyak di sosmed dikeluarkan daripada banyak yang membagikan daripada doa-doa nisfu Sya'ban setelah pembacaan daripada surat Yasin. Jangan sia-siakan ini kesempatan kita, dan kesempatan emas ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika Allah berikan bulan tersebut bulan yang hebat, jangan sampai kita sia-siakan ini kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa di malam nisfu Sya'ban kita beribadah, mengosongkan, hidupkan malam tersebut, ya, hidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di siang harinya mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, kesempatan kepada kita semuanya agar bisa melaksanakan puasa sunnah daripada puasa sunnah nisfu Sya'ban sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada kita semua dalam keadaan taat kepada Allah, dan dijauhkan daripada semua malapetaka, dan dijauhkan daripada fitnah dunia wa fitnatul akhirah, fitnatul kubur, fitnah mahya wal mamat, dan dijauhkan daripada fitnah Masiihud Dajjal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.